Dan saya dari kecil, saya tidak selalu tergiur lihat ke atas, orang yang kaya gitu ya. Saya ngelihat ke bawah juga. Jadi saya dari kecil pun selalu bersyukur. Padahal sepeda aja gua nggak punya. Sandal jepit aja gua nggak punya, kemana-mana kan cekeran. Ya. Udahlah, aku mending cari sekolah yang gratis saja, yang nggak bayar. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Nah saat menghadapi Din Minimi juga gitu, saya kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali dia kan. Bisa tamat 5 tahun dengan kondisi yang gila-gilaan kayak gitu kan. Pasca kerusuhan Mei itu aku gubernur itu kan startnya dari situ. Itu kan kocar-kacir menghadapi orang yang seperti orang liar kan. Selamat datang di Share On Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke sebuah museum yang bagus dan luar biasa. Namanya Museum Bang Yos. Tentunya kita sudah tahu siapa pemiliknya, yaitu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso Sarjana Hukum. Beliau adalah lulusan Akabri tahun 1968 dan beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2 periode, yaitu pada tahun 1997 hingga 2002 dan 2002 hingga 2007. Beliau juga dipercaya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara pada tahun 2015 hingga 2016. Untuk mendapatkan lebih banyak sharing pengalaman dan ilmu beliau, langsung saja kita ngobrol dengan Bang Yos. Selamat pagi Bang Yos. Halo, selamat pagi. Terima kasih ya. Apa kabarnya? Sehat selalu ya Bang Yos? Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat ini museumnya luar biasa nih Bang Yos. Ini kira-kira apa ini yang menjadi keistimewaan Bang Yos? Ada patung Kapten Mannix ini, artinya apa? The Legend. Jadi patung ini kan sebenarnya kan biografi, Ed ya. Biografi hanya diceritakan ya dengan diorama seperti ini modelnya kan. Ada patung waktu saya kecil, sebagai gembala kambing, lalu dia terus waktu taruna, ini waktu tugas operasi di satu daerah, ya. Lalu di sana waktu jadi panglima dan seterusnya, terus gubernur gitu lah. Sampai kepala BIN ya. Nah kalau tanya soal ini, saya rasa ini adalah momen-momen yang sangat mengesankan bagi saya gitu. Dari semua penugasan saya ya. Saya pernah 5 kali ditugaskan ya. Waktu letnan saya tugas di Kalimantan Barat untuk membasmi PGRS Paragu ya. Lalu saya pangkat kapten. Saya pernah mendapatkan kepercayaan tugas operasi penyelidikan, ya ini operasi intelijen, yang langsung ditunjuk langsung oleh Pak Benny Murdani, gitu, untuk menyusup di satu tempat, gitu. Lalu yang kedua adalah masuk secara fisik, gitu. Nah ini barangnya, gitu kan, memakai penyamaran seperti ini. Tugas yang keempat ke sana lagi tempat itu, dan yang terakhir saat terjadi pemberontakan gerakan Aceh Merdeka yang pertama itu di bawah Pimpinan Santiro itu tahun 78 aku yang dikirim dan pengalamannya. Jadi ini kira-kira apa yang menjadi keistimewaan, karena mungkin saya dengar-dengar ini sampai mempertaruhkan nyawa ya, yang artinya kalau udah pergi itu nggak kembali, nggak. Iya gini ya, kalau di pasukan elit seperti Kopassus atau di negara lain kan selalu ada pasukan yang seperti itu ya. Di Amerika sebutannya Special Forces itu. Di Inggris namanya SAS, Special Air Service itu, dia Air Force dia kan. Lalu di Jerman yang saya ingat itu ada GNG9 gitu, dan pasukan khas itu di Malaysia gitu lah, kita komando pasukan khusus itu. Gitu. Nah tentu saja pasukan-pasukan seperti itu selalu diberi tugas yang dinilai oleh user ya. Kita nggak pernah operasi itu dikendalikan langsung oleh Kopassus, itu nggak pernah. Kita selalu statusnya BKO. Kepada Panglima setempat yang lagi kena masalah lah daerahnya, masalah keamanan. Nah oleh user Panglima itu selalu diberikan sasaran-sasaran yang dinilai bahwa itu nggak akan bisa dilakukan oleh pasukan biasa gitu. Ya tentu saja risikonya kan selalu tinggi. Jadi selalu ada, bisa dikatakan 50-50 lah. Tiap kali diberangkatkan itu antara hidup dan mati itu 50-50 gitu. Dan saya rasa itu sudah dimaklumin, dipahamin, dan anehnya lagi ya bagi anggota
pasukan seperti itu, tugas-tugas seperti itu menjadi kebanggaan, menjadi kebanggaan bahwa kita dipercaya belum tentu untuk semua melakukan orang bisa tugas yang melakukan. berat seperti itu. Gitu. Jadi artinya semua resiko itu sudah paham lah bahwa nyawa lah yang selalu kita pertaruhkan. Itu. Iya. Ini kembali saya lihat di Museum Bang Yos ini kan ada yang Bang Yos masih kecil gembala kambing ya. Ini kayaknya saya dengar Bang Yos malah nggak pernah makan daging kambing, ini ceritanya gimana nih? Gini ya, jadi saya itu anak seorang guru ya. Ya guru ngerangkap kepala sekolah dasar zaman itu. Zaman pasca kemerdekaan itu kan situasi itu kan sangat miskin lah kita ya. Termasuk keluarga kita. Udah kayak begitu ya gajinya kecil, anaknya banyak lagi. 8 ya? 8 orang, ya saya nomor 6. Gitu, nomor 6. Nah, keluarga yang miskin tadi ya, lalu di desa gitu anaknya banyak, pengen pintar semua, itu saya kira sulit nyari kamusnya itu, kan gitu kan. Tetapi ayah saya, saat saya sudah bisa menganalisa zaman saya kecil sampai itu amat kagum luar biasa dengan ayah saya, perjuangannya itu. Jadi bagaimana ya, anaknya itu kan di SD itu hanya ada sekolah dasar saja kan. Jadi kalau sudah mau SMP dia harus masuk kota. Pindah ya? Desa ya. Kota yang paling dekat Semarang ada, tapi ada juga kakak saya yang dikirim ke Salatiga gitu. Tapi kakak saya nomor 1 itu mengenyam jadi mahasiswa di Gajah Mada gitu, sampai dia lulus gitu. Nah selama sekolah-sekolahnya kan pasti indekos kan, indekos sekolahnya juga bayar. Dari mana duitnya itu? Gaji yang kecil itu pastilah tidak cukup. Nah ternyata saya baru ngerti bahwa ternak-ternak ada kambing banyak, ada kerbau gitu. Ada juga ladang sawah yang ditanamin padi, kalau panen itu ada lumbung itu sampai penuh lah gitu kan ya. Ini ternyata dijual oleh orang kita gitu kan. Untuk membiayai kuliah ya sekolah anaknya yang di kota yang harus indekos ini gitu. Nah itu oleh karena itu hewan terutama kambing ini cepat berkurang kan karena dijual-jual gitu. Ya, dijual gitu. Karena untuk biaya sekolah. Jadi tidak pernah makan dagingnya itu karena dijual, bukan aku nggak mau dagingnya gitu. Tetapi ya saya ingat ya setiap hari raya, kayak sekarang ini puasa atau hari raya, itu selalu dipotong satu kambing ya untuk makan rame-rame gitu. Itu amat ingat aku, pastilah satu kambing dipotong pada saat lebaran itu sudah pasti. Jadi makannya setahun sekali aja ya? Ya setahun sekali. Ya sapinya kita bisa makan 3 kali saja sudah bagus. Dan saya dari kecil, saya tidak selalu tergiur lihat ke atas orang yang kaya gitu ya. Saya ngelihat ke bawah juga. Kondisi saya yang seperti itu, kiri kanan saya masih banyak yang lebih buruk dari saya. Gitu. Jadi saya dari kecil pun selalu bersyukur. Padahal sepeda aja gua nggak punya. Sandal jepit aja gua nggak punya, kemana-mana kan cekeran. Ya. Saya memakai sepatu pertama kali saat saya di sekolah menengah pertama SMP. Karena saya masuk kota kan. Masuk kota masa mau cekeran kan. Sekolahnya kan. Saya pakai sepatu. Itulah pertama kali aku pakai sepatu. Wah, luar biasa. Memang orang sukses itu banyak dari yang susah dulu baru sukses ya. Dan ternyata ya itu lalu menjadi kepuasan, kebanggaan diri pada saat kita bisa seperti inilah. Saya bukan mencapai level yang paling atas menjadi RI 1 bukan. Tetapi bagi saya yang asal usulnya seperti itu, syukur saya nggak bisa-bisa sama Allah gitu. Dan berikan ya kemuliaan seperti ini bagi saya sudah more than I need lah. Ya, luar biasa ya. Jadi ceritanya juga waktu Bang Yos kecil kan mau masuk akademi militer tuh ibu nggak setuju nih, gimana ceritanya nih? Ya ada sejarahnya gini kan, jadi 8 saudara tadi ya. Saya nomor 6 ya, saya nomor 6. Ini posisinya gini nih, ini laki 1 ya, 2 laki, 3 laki, 4 laki, perempuan, lalu saya, perempuan lagi gitu. Jadi artinya aku posisinya apa ini? Anak laki yang terakhir kan, dari gitu. Tentu saja saya paling disayang sama ibu saya, gitu. Nah, saya sebenarnya sudah ikutin saja kan, nggak boleh lulus SMA. Akhirnya aku kuliah gitu. Kuliah yang dipaksakan lah gitu.
hati saya nggak di situ. Lalu saya kuliah di Fakultas Teknik Universitas Untak ya, Universitas 17 Agustus di Semarang. Karena waktu tes, kan dulu kan masuk ya, sekarang juga ada tes untuk masuk ke mana universitas kan ada tesnya. Ada tes di negeri di Ponorogo, Universitas Ponorogo, saya keluyuran ke Surabaya sana kan, sehingga saya telat nggak ikut tes, sehingga saya masuk ke universitas swasta, gitu. Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik itu, yang paling mutlak apa kita yang harus punya? Adalah meja. Meja gitu ya, meja. Lah itu sampai sudah aku mintanya sama orang tua saya itu sampai bibir saya duer gini kan, karena tiap hari aja minta aja terus itu kan. Kapan dikasih, bukan karena apa, aku ngerti akhirnya tidak punya duit untuk beli itu. Jadi apa yang terjadi kalau ada tugas-tugas gambar? Aku nempel teman saya yang anak orang kaya itu kan. Numpang ya. Dia udah tidur, baru aku mulai gambar gitu kan. Lama-lama kan aku sedih juga perasaan kan. Jadi saya terpikir-pikir gitu, mulai semangat itu mulai kendor gitu ya. Yang pertama fasilitas tidak mendukung, lalu yang kedua hati juga nggak di situ gitu kan. Akhirnya terpikir ya, aku satu saat termenung-menung bertanya kepada diri saya sendiri, udah tahun kedua. Tioso, kalau kamu terus kayak begini, kamu ini nanti jadi apa ya ujungnya? Terus saya jawab secara objektif itu ya, kamu nanti akan jadi tukang tambal sepeda aja kalau gitu. Wong kuliah juga nggak bener. Akhirnya aku cuma menipu-nipu ibu saya aja. Jadi ceritanya aku kuliah di Semarang, ibu saya nungguin saya. Karena kakak-kakak saya nomor 1, nomor 3, nomor 2 meninggal ya, nomor 3, nomor 4 itu sudah mapan lah gitu keluarga ya. Saya beli tanah di Semarang, aku nggak indekos lagi, dibikin rumah kecil-kecilan gitu lah. Supaya saya nggak keluyuran gitu, ibu saya yang dari desa itu nungguin aku di Semarang. Jadi pisah dengan ayah saya gitu, nungguin saya gitu. Ya itu tadi kan, akhirnya aku secara diam-diam gini, aku mending cari sekolah yang gratis saja, yang nggak bayar. Nah, itu tadi diam-diam daftarkan di Akademi Militer. Nah caranya gimana supaya nggak ketahuan ibu saya ini? Saya pakai alamat teman aku gitu kan. Saya kalau ada panggilan itu ibu saya nggak ngerti kan. Nggak baca suratnya. Ya waktu tes pertama di Kodam di Semarang nggak ada masalah. Tapi tes berikutnya kan harus ke Bandung. Ke Bandung pertama gimana aku caranya ngakalin ya. Aku cerita aku lagi vakansi liburan dan saya mau jalan-jalan main ke Bandung sama teman-teman gitu akhirnya lolos kan. Lolos dipulangkan gitu. Lah yang tes saringan yang ketiga, tes terakhir, ini di Bandung lagi. Tapi dengan catatan, yang lulus tes terakhir tidak dipulangkan lagi. Oh, langsung ke Magelang. Kan, gitu kan. Wah, terjadi gejolak pikirannya kan. Pilihannya dua kan. Aku pamit, nanti nggak boleh. Udah saringan yang udah tes yang terakhir nih. Kalau aku pamit, kalau aku nggak pamit, aku nggak dapat uang sama sekali kan, nggak bawa uang sama sekali. Tapi aku pilih ini, gitu. Aku ngerti kalau aku pamit, uang itu pasti aku mau akal-akalan, masa dari Bandung mau ke Bandung lagi gitu jadi aneh kan. Udah aku kabur aja gitu. Tak pikirnya sebentar gitu kan. Ternyata bertele-tele di Bandung sana kan. Ya sudahlah. Dan apa namanya cerita akhir dari masalah masuk Taruna ini ya, saya termasuk yang lolos lah itu. Masuk lolos. Jadi malam itu saya harus besok saya harus ke Magelang, yang nggak lulus dipulangkan ke rumah masing-masing. Ya sudah saya buat surat cinta yang habis-habisan itu kan. Karena saya bisa diambil lagi di Magelang. Kalau orang tua gitu. Memang ada surat izinnya, itu dari ayah saya di desa tadi kan. Aku diam-diam aja tanpa sepuntan ibu, ada surat ibu saya. Ayah sudah setuju? Ayah sih nggak peduli lah, termasuk yang beliau kan tipe fighter kan dia dengan gitu kan. Jadi kenapa ibu saya itu nggak mengizinkan aku dari militer? Ceritanya gini, kakak saya yang pertama itu mahasiswa agama, pasca kemerdekaan itu kan terjadi revolusi kan. Kemudian Belanda masuk lagi dengan sekutu segala macam.
Nah kakak saya ini jadi tentara pelajar, otomatis itu kuliah sambil menyiapkan senjata gitu kan, dulu kan gitu. Ya. Nah kakak saya gitu. Jadi ibu saya itu 2 kali tahlilan gitu. Ada berita namanya kan Suparto mati gitu, dari mulut ke mulut gitu kan. Dia kan gerilya di daerah mana Surabaya, Ambarawa, Klaten itu kan ya. Suparto mati. Udah nangis-nangisan ibu udah sama. Ternyata dia pulang lagi gitu kan. Suparto lain gitu kan. Nah itu terjadi sampai 2 kali gitu. Nah itu sudah trauma lah ya. Terus nomor 1 tadi mahasiswa ya, nomor 2 itu meninggal, nomor 3 sipil, nomor 4 masuk tentara di marinir. Gitu, jadi perwira marinir ya. Nah terus perempat terus saya, jadi ngapain kamu mau masuk tentara gitu. Jadi di benak ibu saya ini masuk tentara itu cepat mati lah gitu aja kan. Resiko matinya tinggi, karena perang gitu. terus itu. Jadi saya yang anak laki terakhir itu dilarang. Nah, jadi tengahnya seperti itu kan. Jadi lucu banget lah ceritanya setelah aku pulang dari Taruna gitu kan. Aku sudah pangkat mayor loh. Masih dilus-lus itu kan, waktu pulang nengok dia gitu kan. Katanya gini, terus tanyakan, oh tanmamu si Win itu kemana? Oh dia sudah jadi insinyur, Bu, gitu. Gitu. Nah kalau Sutono jadi dokter. Terus dia gini, coba pakai bahasa Jawa ya. Nah kue terus sekolah, kuliah terus kan kue wis jadi insinyur. Batinku jadi insinyur apa, jadi tukang tambal sepeda itu kalau aku teruskan gitu. Saya aku tadi mayor pakai baret merah Bu, aku mau gitu. Ya itu apa namanya, lucu-lucuan aja waktu saya tengok pulang ke kampung. Malah itu menjadi titik balik seorang Bang Yos dari masuk akmil militer tahun 68, malah menjadi Wadanjen Kopassus, terus jadi Pangdam Jaya itu. Nah, ini ceritanya kalau sampai bisa karirnya itu muncak sampai sukses itu apa ini? Mungkin ada Bang Yos. Ya gini ya. Memang struktur organisasi TNI itu kan kayak piramida begini ya, pakai piramida ya. Saat kita lulus di sini letnan itu kan banyak sebelahnya. Habis itu kan makin sempit. Makin sempit. Nah di TNI itu bukan kayak orang sipil. Kalau di pemerintah daerah jabatannya naik, waktunya sudah naik, golongannya dia bisa naik pangkat kan. Kalau di TNI tidak bisa. Nah karena itu ada yang berhenti di kapten, ada berhenti di letnan kolonel, ada berhenti di kolonel yang banyak. Untuk bisa masuk ke daerah elit, panglima perwira tinggi ini, ya kira-kira paling banyak 10% saja lah. Jadi kita harus bersaing satu sama lain. Nah itu saya dari awal. Ini karena tadi apa sih trik-triknya kan gitu kan. Jadi dari letnan, aku sudah mulai paham bahwa saya harus bersaing dengan teman-teman saya. Karena itu saya harus punya nilai lebih gitu kan. Nilai lebih di tentara itu apa? Ya sering penugasan tadi, dapat kepercayaan tugas itu kan artinya dapat kepercayaan dari atasan kita. Dan tugas apapun yang kita berikan harus sukses gitu. Di sini harus kuat gitu kan. Bahwa aku nggak mau biasa-biasa saja ngerjakannya. Misalnya ya, komandan saya ini minta 5 nih gitu. Saya harus berusaha untuk ngasih 7 dengan dia gitu loh. Sehingga kita dapat kesempatan. Nah yang kedua juga saya akhirnya yang gini, saya menunda pernikahan saya. Karena di Kopassus itu sering tugas itu mendadak gitu. Lah komandan itu kalau milih gitu lebih cenderung, oh yang masih bujang aja udah gitu kan. Karena itu aku nikah itu pangkat saya sudah kapten, umur saya sudah 30 tahun aku baru nikah. Ya, tahun 74 sudah habis di mes perwira Kopassus itu. Waktu itu di grup 2 itu di Magelang tempatnya ya. Tinggal aku sendiri saja. Angkatan saya sudah kabur semua, udah pada nikah semua, tinggal aku sendiri. Gitu. Nah, itulah lalu ada kesempatan kursus aku dikirim sekolah gitu. Misalnya juga latihan di luar negeri gitu kan. On job training gitu, aku dikirim gitu. Nah, itu saya kira menjadi nilai lebih kemudian. Gitu. Ya, termasuk Bang Yos sering ditugaskan untuk misi-misi penyamaran, iya. Timur Leste dan juga. Ini kakak gini kan tugas kayak begini kan selalu akan dikenang orang kan. Jadi intinya gini, saya bukan Superman, saya bukan Rambo, bukan yang kayak begitu ya. Tetapi karena saya alhamdulillah dapat kesempatan itu. Artinya saya ingin mengatakan kalau orang lain mendapatkan kesempatan saya
juga mungkin akan mengerjakannya, menghasilkan yang lebih baik dari saya, bisa aja gitu kan. Ini kan hanya masalah kesempatan saja. Saya hanya ingin mengatakan saya nggak bisa mengklaim saya itu orangnya hebat, bukan lah. Ini karena kesempatan. Ya, tapi itu kesempatan ada juga pada bisa diri dilakukan saya. dengan sukses itu dia termasuk memang hebat. Termasuk waktu Bang Yos membawa penurunan GAM itu juga itu gimana ceritanya? Iya, itu ada cerita sendiri ya. Jadi begini ya, tadi sudah ceritakan tahun 78, pangkat saya mayor baru naik pangkat 1 minggu gitu. Saya dikirim untuk membasmi Gerakan Aceh Merdeka waktu itu kan. Dan perlu diingat, saya di sana itu sampai selesai tugas saya nggak nembakkan 1 peluru. Tanpa peluru Gitu, tapi bisa ya. menangkap. Jadi buronan. saya tekniknya selalu soft approach itu. Saya lakukan apa namanya pendekatan damai dulu. Kecuali saya tidak berhasil, gitu kan. Tapi memang salah salut orang-orangnya itu. Jadi tuntas ya, dan saya juga punya pengalaman 10 bulan di sana. Nah, kemudian saat saya jadi kepala BIN tahun 2015 ya, 2015 jadi kepala BIN, itu ada masalah keamanan di Aceh. Jadi ada satu kelompok gerak Aceh Merdeka, jumlahnya 120 orang dipimpin Den Minimi, gitu kan ya. Ini jadi buruan aparat lah gitu ya, jadi buruan aparat. Nah, pada saat saya kepala BIN, saya lalu berpikir akan saya coba dengan soft approach tadi ya, pendekatan lunak dulu gitu. Nah, untuk kontak Nordin, gimana caranya? Saya ada teman kenalan namanya Yuha ya. Yuha ini orang Finlandia yang dulu terlibat di perdamaian Helsinki. Dengar ya Anda Helsinki, perdamaian antara GAM. Gerakan Aceh Merdeka ini dengan Republik itu, tempatnya di Helsinki. Nah, ini Yuha terlambat dan dia punya nomor penolakan GAM lah gitu kan, termasuk di Minimi. Nah, tadi lewat dia lah, dia kontak, lalu aku minta dikenalkan. Nah, sejak itu aku kenalin lewat telepon. Nah, saya terus telepon terus ya, enggak lama, enggak ada 1 bulan, mungkin 2-3 minggu saja. Pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore. Tetapi orang intelijen itu ada gini ya, ada namanya pertanyaan yang eliciting gitu. Dia pertanyaan memancing aja gitu, gitu kan. Untuk apa? Tiap kali telepon itu saya tidak sekedar ngomong, tapi untuk menggali kondisi dia ya, kondisi fisiknya, kondisi psikologisnya seperti apa anak ini kan gitu kan, gitu ya. Untuk saya kenali secara utuh. Gitu. Jadi Edi gini ya, di dalam tentara itu ada kata-kata mutiara ya, yang terkenal dari Sun Tzu. Sun Tzu itu ahli strategi Cina abad ke-13 atau 15 saya lupa ya. Kata-kata yang terkenal gini, kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang, kata gitu. Nah memang benar, dalam pertempuran gitu, kita harus kenal. Maka aku ada operasi penyelidikan tadi, aku kenal musuhmu, aku kenal diriku, udah pastilah. Pasukanku kayak kualitasnya, kalau gitu, segala macamnya itu. Nah, pada saat saya jadi gubernur, saya pakai lagi. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Musuhmu itu apa? Masalah. Misalnya, kenapa macet, kenapa banjir? Itu saya kenali A sampai Z. Maka saya bisa membuat jalan keluar yang saya yakin ini yang terbaik. Gitu kan. Nah saat menghadapi Den Minimi juga gitu. Saya kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali dia kan gitu kan. Nah misalnya pertanyaan salah satu contoh gini lah. Malam-malam saya telepon kan. Din, kamu lagi apa? Ini Pak, lagi kongko-kongko nih sama anak buah. Wah enak ya tinggal tiduran gitu, apalagi sudah kenyang gitu. Itu kan pancingan. Kenyang apa Pak? Kita ini kelaparan Pak, kita udah sulit Pak nyari logistik. Kan. Nah, aku tahu sedih kayak gitu. Itu satu di antaranya. Nah sehingga saya bisa simpulkan siapa anak ini. Termasuk juga gentleman, apa dia pengecut anaknya gitu. Nah akhirnya dia setuju untuk berunding. Gimana kalau kita, karena aku masalahnya apa sih, yang kamu tuntut apa? Semisal anak yatim piatu yang mantan GAM ini nggak diurus, gitu. Ini kan pemerintah daerah sebenarnya. Inong-inong itu ngerti nggak kamu? Janda ini juga banyak nggak diurus. Dan sebagainya ada
permainan korupsi ada segala macam itulah. Iya. Ini saya tampung gitu. Jadi saya yakinkan bahwa masalahmu akan saya akomodir. Termasuk adalah pemberian amnesti kalau kamu mau kembali ke Republik gitu kan. Lalu dia mau akhirnya berundingnya dengan saya kan. Tapi ada syaratnya. Syarat yang diminta apa satu? Saya harus datang sendiri. Artinya saya jangan diwakilkan. Kalau diwakilkan Pak, siapapun wakil Bapak, saya nggak mau berunding. 3, Bapak kalau membawa anak buah 2 orang aja Pak, paling banyak gitu katanya kan. Yang ketiga, tempat dan waktunya saya menentukan. Gitu ya. Ya itulah. Akhirnya saya setuju kan. Dan kalau saya ketemu sendiri dan tempatnya di hutan belantara kayak begini ya. Saya dari Lok Semawe aja berangkat dengan mobil ya, yang saya sewa di Lok Semawe ya. Saya nyewa mobil yang saya tahu yang off-road itu, yang roda gede itu kan. Jeep itu kan. Itu aja 4,5 jam. Wah, jauh sekali. Mendaki lewat pegunungan, lewat jembatan darurat, lewat kebun kelapa sawit, kampung-kampung kecil sampai kayak gitu. Tapi risiko yang paling ekstrim ya, paling buruk yang saya terima adalah saya bisa dibantai di sana. Betul. Dan itu menjadi berita besar kan, kepala BIN. Iya, seorang kepala BIN ya. Dibunuh, itu jadi berita besar yang buruk kan. Yang kedua saya bisa disandra. Disandra untuk ditukar logistik yang dia kekurangan tadi kan. Tapi gini Ed ya, saya bukan jemawa, saya bukan jagoan gitu. Ini sebuah keyakinan, saya juga punya background, pengalaman, hal yang berbahaya-berbahaya kayak begini. Sudah pernah dialami berkali-kali. Artinya saya bukan bondo nekat aja bukan ya. Tapi saya sudah memperhitungkan dan yakin bahwa ini akan aman saya gitu kan. Anak ini bisa saya percaya. Nah oleh karena itu, saat dari Lok Semawe mau berangkat pun, ajudan saya Mayor Sutesna namanya, memperingatkan saya gitu. Pak, mohon Bapak pikirkan lagi kembali, Pak, gitu. Kita hanya 3 orang, mereka 120 orang. Yakinkan dia, aku mempunyai feeling ya, udah saya pelajari bener. Anak ini bisa kita percaya. Jadi, asal muka kita ini waktu ketemu itu muka yang bersahabat saya gitu kan. Muka yang bersahabat, lalu tetapi juga di sisi lain kita jangan mati konyol, aku ngomong gitu kan. Aku tanya sama pengawal saya, Sarsan Wayan itu. Wayan, kamu tahu nggak mati konyol itu apa? Ya kita 3-3-nya mati Pak, ya kita 3-nya mati, mereka nggak ada yang mati, itu konyol namanya kan. Lalu saya tunjukkan dia gitu, ini aku bawa pistol, Beretta itu. Saya sipun, saya kokang, saya kunci, saya masukkan, saya katakan, udah bayangin di sana kan dingin sekali, aku pakai jaket kulit gitu. Maka saya cadangan saya penuh ke kamu Tesna, dan saya juga bawa sama, Wayan tak suruh bawa AK kayak gini tapi mini. Mini kayak pistol, dari kecil bisa masuk jaket juga. Tapi lihat isyarat saya kalau kita mau melakukan aksi. Jangan melakukan sembarangan. Sekali lagi lihat muka kayak nggak ada apa-apa aja. Gitu. Ini kan briefing di meja ini di hotel gitu loh. Saat di lapangan tempat kayak gitu, selalu saja terjadi dinamika namanya. Nah disitulah pemimpin itu diuji. Pada saat terjadi dinamika, kita harus bagaimana gitu. Itu saya rasa sudah kayak insting kita. Gitu. Kalau seseorang itu memang punya latar belakang yang cukup. Ya, jadi insting bisa cepat mengambil keputusan yang tepat ya. Jadi bayangannya kayak ATM itu Ed. Gitu. Kalau kita ada kan kita masukkan, pin teng, cet 200.000 keluarkan karena ada deposit. Tapi kalau blank orang nggak punya cek keluarnya nggak bisa. Error kan gitu. Maksudnya ini hanya untuk gambaran saja gitu. Maksud saya pembicaraan ini membawa perlunya orang itu diisi dengan banyak pengalaman untuk satu tugas-tugas yang memang penting. Khusus dan penting ya. Ya. Jadi cerita singkatnya aja ya. Kalau diceritain detail bisa 2 hari 2 malam. Iya betul nih, karena jadi memang saat ketemu ya antara lain juga gitu dengan liku-liku yang amat sulit dan saya paling takut yang saya tahu kan bukan Den Minime. Yang saya paling takut justru pasukan sendiri yang di depan. Itu pengalaman daerah operasi itu. Saya takut, saya khawatir saya dikepret sendiri sama pasukan kita yang melilingin yang jauh itu ya dari Pak. Iya kan di mana-mana pos. Oleh karena itu waktu saya di Lok Semawe saya ketemu dulu sama Panglima Bukit Barisan dan Kapolda Aceh gitu kan.
ketemu di airport. Waktu begitu saya turun, terus saya minta, saya ceritakan misi saya kan, saat minta, dan Anda jangan gerakkan pasukan, kasih tahu supaya tiarap dulu semuanya. Gitu. Tapi kan bisa saja mereka nggak sampai kan, perintah itu. Informasinya nggak sampai ke lapangan karena di hutannya. Jadi intinya ini penuh risiko, tetapi saya memang sudah rumus lah ya. Kerjaan besar, risikonya besar, itu sudah nggak bisa dihindari. Tetapi risiko itu harus risiko yang kita perhitungkan. Betul. Dengan cermat, jangan kita asal nekat aja gitu, itu konyol namanya kan. Nah cerita singkatnya, waktu ketemu dia itu di gubuk kecil, ini lereng gunung gitu, terus ini sawah, nanti ada gubuk kecil di situ. Udah gelap gulita lah. Saya di atas Pak, dia teriak gitu, begitu Pak. Ya saya naik gitu. Anak buahnya kan banyak di kanan. Saya naik bertiga gitu kan. Dia itu berdiri sambil begini, kayak begini lah, begini ini. Saya Nurdin Pak, gitu. Ini di trigger udah siap nembak. Saya Nurdin kumisan ini, keakanannya ganteng gitu. Pakai kaos loreng, pakai celana loreng, pakai doktek kayak tentara Amerika itu kan. Saya Nurdin Pak. Ada anak buahnya dua bawa AK juga begini. Nah situasi gitu aku ngomong, oh saya Pak Setioso ya. Ini Sutisna, ini ajudan saya, ini pengawal saya. Tin, kami bertiga bahas senjata nggak apa-apa kan? Aku ngomong, oh nggak apa-apa, Bapak kan jenderal Kopassus gitu ngomongnya. Itu aku declare aku bahas senjata gitu supaya dia tahu kamu ngepret, kamu mati juga kira-kira kayak gitu. Supaya ada tapi sekali lagi saya ngerti anak ini bukan pengecut. Gitu. Walaupun gini aku juga sadar, aku nggak tersinggung dia. Waktu kita duduk itu juga begini aja terus. Standby gitu. Terus ya. Sampai malam itu ya udah boleh 3 jam nggak putus. Nah ini sekali lagi diuji. Diuji kan. Lalu aku bertanya sama dia. Tin, kamu sudah berapa lama nggak ketemu anak istrimu, keluargamu? Wah udah lama Pak. Kamu apa nggak rindu sama dia? Wah, Bapak gimana? Saya pengen tahu anak saya kayak apa, Pak. Tin, gimana kalau pembicaraan kita ini kita lanjutkan di rumahmu saja gitu. Di rumahmu. Wah, Bapak ngajak ke rumah saya yang jamin keselamatan. Nyawa saya siapa? Dosa saya, Tin. Aku kan sama-sama kamu terus gini. Andai kata kita diserang aparat, kalau kamu ketembak, aku juga ketembak juga kan. Masa peluru bisa milih-milih orang kan gitu kan. Masa nggak percaya kamu sama saya? Itu saya yakinkan. Mengapa aku ngajak ke rumah dia? Padahal aku nggak ngerti rumahnya di mana. Jadi perumpamannya gini aja. Baja saja kita bisa bengkokkan dengan cara apapun itu kan. Dengan teknologi bisa kita. Apalagi hati manusia, saya masih yakin. Gitu. Nah dia akan saya sentuh lewat keluarganya itu tadi kan. Dari situ dia gitu, kan. Dan itu memang terjadi. Setelah kita keluar dari hutan itu, setelah dia setuju kan dia nyari kendaraan gitu kan, truk gitu ya. Sebagian ikut saya karena saya backup terbuka gitu kan. Itu udah. Yang saya rasakan waktu itu apa Ed? Saya lapar luar biasa. Karena saya beli roti 8 di jalan itu, roti bolu gede-gede di pinggir jalan, ada pasar itu, sama aku. Waktu di tempat sana kan saya iris kecil-kecil gini, orangnya banyak sekali, 20 orang kelaparan semua kan. Dapat hasil di mana kenyang gua kan. Pengen minum kopi, pengen jangan kopi, air aja nggak ada kan. Udah aku aja terus. Jadi akhirnya cerita singkatnya kita berembuk lagi di rumah dan pada saat perjumpaan dengan keluarganya ini di kampung kecil di hutan belantara juga. Itu pemandangan itu sangat dramatis, jam 12 malam itu. Jadi orang tuanya itu tinggal ibunya, bapaknya Ismail Minimi itu meninggal juga gugur waktu ada operasi militer. Jadi diteruskan anaknya Din Miniminuddin. Jadi kamu supaya tahu Minimi itu apa? Minimi itu senjata Amerika. Senjata kelompok Amerika yang tangguh lah ingat saya gitu. Nah, jadi ini Minimi ini ditempelkan untuk ketangguhan seseorang. Akhirnya saya diemin aja itu, wah anaknya, istrinya jerit-jerit ya gitu, apalagi nyaknya kan. Jadi Nurdin ini juga punya adik laki-laki yang dia bawa juga ke hutan. Gitu. Nah supaya Anda tahu tadi aku lupa bahwa saat itu Nurdin itu umurnya 37 tahun. Tapi anak buahnya yang paling tua itu 24 tahun.
Oh, semua mata Selebihnya ada yang belum sampai 17, ada 20-an lah yang paling banyak. Itu kan ya. Jadi anak-anak masih remaja dan sangat militan. Apa namanya? Saat mereka sudah selesai gitu, saya ajak bicara lagi. Din, aku kan saya boleh nggak tidur di rumahmu? Jadi rumahnya kecil juga. Pada saat datang anak buahnya itu di emper-emper rumah ini sudah penuh lah. Ada yang di bawah pohon, ada yang di gubuk kecil gitu kan. Mereka kan sudah terbiasa bertahun-tahun. Saat aku tanya gitu, Pak, saya nggak punya tempat, itu kan ada gubuk kecil di sebelah rumahmu. Bapak mau nggak apa-apa, ada tikar nggak? Ada Pak, lagian kita harus bicara lagi. Nah disitulah mulai saya. Akhirnya dia mau mengerti ya, saya termasuk amnesti kamu akan diberikan. Nah udah jam 2 udah final ya. Nah ini yang kedua masalah ini yang berat itu. Aku udah ngerti, inilah masalah paling sulit yang akan saya katakan. Aku tepuk dadanya dia gini. Din, kamu kalau masih bawa ini maksudnya senjata ini kan. Aku nggak bisa nanggung apa keamananmu sama anak buahmu. Karena ini kan barang ilegal ini kan gitu. Wah langsung dong, oh nggak bisa Pak, ini nyawa saya loh. Nyawamu kan sama anak buahmu sudah setanggung, untuk apa lagi ini? Inilah yang menjadikan hambatan. Aparat itu untuk mencari kamu lagi gitu. Dengan berat hati akhirnya saya yakinkan dia dan dia setuju. Gitu. Oh, luar biasa pendekatan. Semuanya prosesnya nggak mudah lah. Terlalu panjang untuk saya ceritakan secara detail. Tapi kemudian paginya semuanya nyerah dan anak-anak tak suruh kembali, yang masih mau sekolah lagi, yang membantu petani orang tuanya lagi gitu. Sampai sekarang. Luar biasa. Dan komunikasi itu masih terus saya jaga sama dia. Udah kayak adik saya lah dia sudah sekarang ini. Ya, luar biasa nih. Nanti jadi kita sekarang ini cerita tentang Bang Yos sebagai gubernur ini. Kan ceritanya dulu Bang Yos pertama kali mau ditunjuk gubernur ini kan sempat nolak nih. Gimana ceritanya nih? Masalahnya begini ya, karir saya terakhir di tentara itu kan Panglima, Kodam Jaya kan. Dan saat itu 1,5 tahun kemudian ya, tahun 97, saya dipanggil resmi oleh Pangap Pak Faisal Tanjung itu di kantornya gitu. Dan dikatakan ada 2 promosi, satu diantaranya kamu gitu kan. Untuk bintang 3-nya itu. Nah saya sudah ditujukan satu tempat lah. Dan nanti akan terus menjadi pimpinan Angkatan Darat lah kira-kira gitu kan. Gitu. Ya udah di mejanya Presiden Pak Harto gitu, kita nunggu ditandatangani saja. Nah cerita singkatnya ternyata keluar di sana itu orang lain bukan saya gitu. Gitu kan. Nah sampai Pangap juga bingung kan, aku dipanggil lagi, kamu ada salah apa dengan Pak Harto? Pak, saya nggak pernah ada salah Pak. Waktu saya jadi komandan Korem di Bogor Pak, saya tiap minggu dampingi Pak Harto di Tapos Pak gitu ya. Saya ceritakan lah, yang ini saya nggak mau, ini off the record lah gitu ya. Dan saya menerima itu, oke. Udah kamu kembali lagi ke Kodam, saya nggak tahu lagi kamu kemana. Sebulan setelah itu, ada permintaan seorang perwira tinggi TNI gitu ya, untuk dicalonkan jadi gubernur DKI. Di samping 3 yang sudah ada calon 3 ini adalah 2 ini wakil gubernur, ya, wakilnya Pak Suryadi kan. Zaman Pak Suryadi sampai terakhir saya yang periode pertama itu wakilnya 4 gubernur DKI itu. Satu lagi ketua DPRD ya, Mayor Jenderal Ahmadi, orang tua dia. Nah mereka minta satu lagi tentara gitu kan. Nah terus waktu di meja Pangap sama para asistennya itu ingat Sutioso yang terlempar tadi kan. Kita panggil aja Sutioso gitu. Tawarkan dia gitu. Jadi saya ingat saya dipanggil 6:30 pagi di kantor Pangap ini, Merdeka Barat. Ya saya kan rumah dinas saya kan di Menteng, jadi dekat sekali 5 menit juga aku sampai. Begitu masuk gitu loh, Tioso, kamu tahu saya panggil? Siap belum Pak? Ya sudah, gantikan aja itu Suryadi. Gitu. Aku kaget-kaget, Suryadi siapa Pak? Ya Suryadi kan ada Suryadi PDI, ada Suryadi waktu itu Wakasat, ya mantan Wakasat, itu ada namanya Pak Suryadi, udah almarhum. Ada Suryadi Sudirja gubernur DKI itu. Ya tentu saja kayak kesambar petir saya gitu ya. Bukan apa, sekali lagi saya bukan merendahkan jabatan gubernur itu ya, itu jabatan prestisius saya rasa. Tetapi saya merasa ini bukan habitat saya gitu loh.
kita sudah cerita latar belakang saya. Saya dari pasukan elit yang dilatih secara profesional ya. Dan saya punya pengalaman tugas kayak gitu, saya kursus, saya sekolah di mana-mana. Kemudian aku suruh jadi orang sipil gitu, jadi mimpin organisasi sipil. Ini sebenarnya yang jadi masalah saya gitu. Ya intinya saya bertanya kepada beliau, Pak ini perintah apa ini tawaran Pak? Kalau perintah saya prajurit, saya siap Pak gitu. Jadi Pak Faisal itu sebenarnya sudah kecewa, kasihan sama aku karena nggak tembus tadi kan. Ya sudah kau tawarkan, ada apa dia so? Kau usah naik kan Letnan Jenderal juga kau kalau terpilih kan gitu kan. Orang Batak kan juga kau kan terpilih. Oh siap Pak, tetapi itu Bapak jujur aja Pak ya, saya berpikir-pikir apa cocok tugas begini untuk saya kan. Ya sudah kau pikir-pikir tapi jangan lama-lama ya kan gitu. Karena saya kan jabat surat ini ya, cerita singkatnya aku akhirnya terbang ke Semarang ya untuk minta pendapat kakak saya nomor 1. Beliau punya pengalaman wakil gubernur 2 kali di Jawa Tengah. Kenapa 2 kali? Karena yang kedua ini beliau dipromosikan jadi gubernur di Kalbar karena pernah di sana kan. Keberatan karena anaknya sudah pindah semua ke Semarang, selama 5 tahun di sana pindah lagi ke sini gitu kan. Terus dia minta kalau boleh jadi wagub aja wagub. Nah, saat aku dicalonkan gubernur tadi, beliau adalah ketua DPRD Jawa Tengah. Jadi saya di rumah dinas di Semarang itu dari jam 8 aku sampai jam 1 pagi kita bicara, nggak ketemu nyambung kan. Antara pikiran beliau dengan pikiran saya itu nggak ketemu. Tapi akhirnya beliau memvonis saya, sudahlah aku ini kakakmu yang tertua, aku juga pengganti orang tua kita yang udah tiada, udah dari ngalor ngidul tadi, ini adalah perintah dari pengap. Udah kamu terima saja itu loh. Intinya gitu lah, saya sudah, akhirnya saya sudah nyalonkan tanpa promosi, tanpa kampanye, tanpa apapun modalnya itu. Dulu yang dipilih dia tidak langsung dari oleh DPRD kan. Dan ternyata itu kepilih. Dan 5 tahun kemudian aku sudah pamit ke wilayah-wilayah. Gitu. Udah terima kasih lah bisa tamat 5 tahun dengan kondisi yang gila-gilaan kayak gitu kan. Pasca kerusuhan Mei itu aku gubernur itu kan startnya dari situ. Itu kan kocar-kacir menghadapi orang yang seperti orang liar kan. Jadi ini kan masa transisi antara ketertutupan menjadi keterbukaan, otoriter menjadi sangat demokrasi. Ini diterjemahkan oleh masyarakat yang keliru gitu kan. Ceritanya Edi ya, waktu periode pertama 1997 sampai 2000 berapa? 2 ya, periode pertama. Itu tema saya adalah survive saja. Dengan kondisi yang kocar-kacir kayak gitu, kota hancur-hancuran, orang pada liar-liarnya, ekonomi lumpuh, itu saya hanya survive bagaimana menjaga ibu kota tetap survive, bisa berfungsi sebagai ibu kota negara. Pemimpin itu kalau sudah yakin ini menyelesaikan masalah, jangan pernah grogi dengan pernah mundur dengan rencana ini. Gitu. Nah, terus yang hal kedua nih masalah Jakartanya yang nggak selesai-selesai ini masalah banjir nih Bang Yos. Kira-kira gimana menurut Bang Yos ini? Konsep megapolitan itu menyelesaikan masalah yang realistis. Jadi istana itu dulu sama saya pindahkan ke Jonggol. Gitu. Jadi DPR RI, Cilangkap, Mabes Polri nggak perlu pindah. Karena gitu. dekat. Jadi hanya bikin istana di sana supaya terbuka gitu kan.